Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita di tempat ini. Yang bersukacita coba berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berhimpun atas namanya. Ada Tuhan di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Hanya Dia yang layak untuk terima pujian. Hanya Dia yang layak untuk menerima setiap sembah kita. Karena Dia Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan
ajaib. Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kami boleh sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 2023 telah berlalu. Sekarang kami menginjak 2024. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami melalui tahun ini melangkah bersama dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau bertahta dalam ibadah ini. Engkau bertahta di dalam ruangan ini Tuhan. Dan kami percaya apabila ada Tuhan di tempat ini, maka pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang miskin diberkaya. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan akan Tuhan curahkan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk bersuka cita lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Coba berikan salam kanan kiri dan katakan bersuka cita lagi dalam Tuhan. Haleluya.
Yesus namanya segala nama. Mari kita mau lebih lagi berikan yang terbaik buat Tuhan. Melangkah di tahun yang baru, kita mau penyertaan Tuhan, kita mau perlindungan Tuhan terus nyata dalam setiap hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa Tuhan kita nggak mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita percaya dan kita yakin kita mampu melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Dengan segenap hati sama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati dengan Tuhan. Kami berseru saat badai
berkata bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi kamu mampu, kamu bisa, karena aku selalu beserta dalam hidup. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan kita perlu Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita lebih tinggi dari tangan kita. Kita mau angkat. Kami perlu kerajaan. Kau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kau melihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau saat ini. Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Tuhan, kami gak
Kami mau taruh setiap kekhawatiran kami. Kami mau taruh setiap mimpi dan harapan kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau lebih besar dari apapun juga, Tuhan. Engkau lebih hebat dari apapun juga. Asik ya, asik. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa, Tuhan. Engkau luar biasa. Kami mau serahkan setiap keluarga kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau serahkan setiap anak-anak kami, Tuhan. Kami mau serahkan setiap pasangan hidup kami semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Kristus. Meskipun kami nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami mau percaya semua mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ini iman kami, Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Yes. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Amin, Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin, Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, satu-satunya yang ku
segala-galanya, yang menyembuhkan kami, yang menyelamatkan kami, yang memulihkan kami, yang mengatur segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sudah firman-Mu dalam 1 Tawarin 9 ayat 11, 12, 13. Punya mula kebesaran, kemasyhuran, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau sebagai kepala. Tidak ada lain dalam hidup kami, hanya Yesus, Yesus Tuhanku, Kristus, Juru Selamatku. Engkau adalah pusat hidup kami Tuhan. Engkau adalah sentral di atas segala-galanya. Kami prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas Tuhan, karena Engkau yang pegang kendali di atas segala-galanya. Engkau berfirman dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu hanya kepada Tuhan kami menaruh hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami teringat pada waktu Yakub Tuhan, pada waktu dia mati masa besar dan besok dibunuh, dia pergi tinggalkan orang tuanya. Pada waktu berjumpa di Betel, dia tempatkan di atas kepala batu dalam Kristus, sehingga berjumpa dengan Engkau, sehingga diakhiri semua dengan sumber kemenangan yang datang dari Engkau. Demikian pada waktu kami saat ini baru minggu pertama kami di tahun 2024 Tuhan, kami andalkan Tuhan, kami tempatkan Kristus sebagai kepala dalam seluruh aspek hidup kami. Maka kalau Engkau kami tempatkan kepala, Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengatur masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa, segala kekurangan dan tidak berkenan. Ampuni Bapa. Bentuk hidup kami sesuai dengan rencana-Mu, dan kami rindu sesuai firman-Mu, sesuai dengan rencana Tuhan. Hidupku serupa dengan Kristus, dan dalam keadaanku aku hidup selaras dengan firman-Mu. Terima kasih berfirman Bapa. Kami siapkan hati kami terima firman-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk semua yang saya cintai dalam nama Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat tahun baru 2024 Bapak ya. Puji Tuhan, kita baru masuk di hari yang ke-7 masih baru. 1 tahun asumsi 365 hari, berarti masih 358 hari. 365 hari 1 tahun, baru 100 dari 363 hari masih jauh. Dan apa yang harus kita kerjakan? Bagi orang bisnis, wah sudah punya lembaga kerja dan sebagainya. Tapi bagi kita tidak ada cara lain selain makin dekat dengan Tuhan. Visi gereja kita Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu, saya waktu belajar sama Tuhan sudah lama. Bapak Ibu tahu ya, saya suruh pasang mulai saya tahu pada anak pagi putri dari Ciara bikin visi gereja supaya tak jelas. Bapak Ibu kalau saya tanya visi gereja sudah tetap akan Kristus itu apa? Bapak Ibu tidak tahu visi apa sudah ditulis begini. Ini menjadi serupa dengan Kristus. Visi masuk di dalam kerajaan surga. Oke Bapak Ibu kalau datang ke gereja sudah dihidup kita makin hari kita bersama Tuhan. Tanpa serupa dengan Kristus tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Memang dia masuk surga kalau tidak serupa. Kalau tidak serupa dengan Kristus, serupa dengan siapa? Bagi kita gampang saja. Penting loh Bapak Ibu, banyak gereja-gereja macam-macam visi-visinya. Gereja kita, gereja Tuhan Yesus, itu menjadi serupa dengan Kristus, masuk dalam kerajaan surga. Itu visi, mimpi kita, vision. Dan untuk mencapai vision mimpi harus ada misi. Melayani dengan kasih Kristus, harus ada kasih. Tidak bisa dengan
karakter Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Maka saya selalu dengung-dengungkan Bapak, kasih. Supaya Kristus harus punya kasih. Saya punya kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua. Benar, saya praktekkan nanti. Tadi saya cuma ngomong supaya Kristus tidak punya kasih. Nggak bisa. Kita punya kasih di sini. Kasih yang vertikal itu jelas mutlak. Masalahnya kan Yesus itu Allah itu kasih untuk menjadi serupa Kristus. Kalau kita lebih dari itu kita mulai di tahun yang lalu. Seperti doa tadi, sampai terima kasih buat si Peter, si Tuhan, saudara saya untuk semua kita semati. Ayo kita semua sama-sama kita bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara punya suatu imajinasi, mimpi, suatu hebat. Saya tadi aja mimpi selalu pekerjaan Tuhan. Tidur saya sebentar. Saya kalau dari pagi ini sampai pagi ini sampai pagi saya nggak tidur. Pelayanan itu sampai nanti pagi, besok pagi sekitar jam 4 selesai saya bagi YouTube, doa, saya baca firman, lalu saya doa. Setelah doa, baru saya tidur sebentar saya nggak bisa lama-lama. Tapi puji Tuhan, saya sehat. Ada jemaat saya tidak berkata itu, bersama Pak Pendeta bagi YouTube firman Tuhan, tidurnya kapan? Dan sehat dulu Pak Pendeta, tidak boleh Tuhan jatuh. Yang mau gimana saya bilang? Bisa cinta Tuhan Yesus. Pak Pendeta saya periksa yang jantungnya, saya tes, jadi jantung bermasalah. Dites saya pakai apa? Yang lain. Kuat saya, dites, wah kok normal ya? Gula darah saya kalau dites sebelum makan jangan dulu. Kalau setelah makan tadi, padahal saya ya, tapi jujur saya suka minum air putih, selalu tiap hari minum air putih. Yang penting rohani sehat, jasmani sehat. Supaya menjadi serupa Kristus dulu. Apalagi kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang, bukan tambah baik. Maka saya pulang ke Jember sebagai bukti tanggung jawab. Saya cinta Tuhan Yesus. Harus. Mau saya naikkan bisa, mau saya bawa punya jemaat pelayanan Jakarta. Saya males bisa, tapi Tuhan lihat. Perjalanan cukup jauh dari Jakarta ke Jember 1000 kilo. Saya hitung jam, 12 jam. Saya berangkat dari rumah jam 7 pagi sudah siap-siap. Dijemput Grab jam 8 sudah ke airport. Sampai sini jam 8 malam. Tadi malam saya ketemu adik saya sekitar jam 9 karena kemarin muter-muter di antar jam 8 ada travel itu. Tapi puji Tuhan, saya di Jakarta juga enggak nganggur, sibuk. Pelayanan tidak pernah berhenti. Saya tidak mau menjadi orang nganggur. Bapak Ibu jangan pernah dia menganggap maksud dan nganggur dalam arti secara vertikal ya. Vertikal dengan Tuhan ini. Kalau seorang nganggur didapati nanti, maka ketua bilang, Matius, kamu didapati nganggur. Jangan. Ayo kita semua, gereja milik kita bersama milik Tuhan Yesus. Kebersamaan lain. Masih banyak jiwa-jiwa perlu kita garap. Bangun-bangun kosong. Ayo cari jiwa Pak. Buat Tuhan Yesus. Kapan lagi kita mau kerja buat Tuhan Yesus? Kita mau justru pada Kristus 5, satu kasih. Kedua, mau beri sifat tadu Bapak. Taat secara vertikal, taat secara horizontal. Taat horizontal banyak. Suami istri, suami taat kepada istri, istri kepada suami harus. Kalau tidak saling taat, udah ribut. Cerai banyak. Karena tidak saling taat, saling sombong, saling adu kekuatan kan. Sudah selesai. Enggak, harus ada taat. Sifat kasih, cintai Tuhan, cinta kepada keluarga, harus kepada sesama. Jemaat ini adalah kita saling peduli. Maka saya suatu subuh nanti ini saya akan sering pulang mau besok. Saya sayang kepada adik saya pelayanan hamba Tuhan. Kebersamaan kakak saya Kodi, saya, adik saya Ita, adik saya Rahel. Kemarin saya ke Malang juga. Saya tahu adik saya Rahel, salam dari adik saya Rahel. Kapan Tuhan izinkan? Karena dia sibuk pelayanan mengembara 2 gereja, sibuk, senang. Saudara sibuk di hadapan Tuhan. Kapan lagi? Apalagi datang Tuhan, saudara. Coba Bapak Ibu renungkan. Hidup itu apa sih? Coba, hidup itu horizontal. Kesibukan dunia, sia-sia Bapak Ibu. Saudara uang banyak, apa? Nanti mati, mohon maaf, dibawa juga. Tadi bawa aset itu banyak sudah. Tempoh hari saya pernah mendoakan orang Jakarta. Pak Pendeta doakan rumah saya baru.
Saya tanya, Pak, mohon maaf, banyak dia rumahnya. Rumah keberapa, Pak? Dia bisi-bisi. Ya Pak Pendeta, semua puji Tuhan. Ke 1000. Oh, kawan, punya 1000 rumah. Di Jember ada punya 1000 rumah. Di Jakarta, saya tahu itu punya berapa. Tapi kalau hidupmu, saya katakan, kalau tidak serupa dengan Kristus, serupa dengan dunia, tidak masuk terdaftar di surga. Oleh karena itu jemaat yang saya cintai, gereja tetap berada ke seluruh Jember yang saya cintai, karena saya dilahirkan di sini. Anak seorang hamba Tuhan, papi, mami saya itu salah satu pendiri GBT, saudara. Maka saya bangga, terima kasih kepada Tuhan. Bukan papi saya orang bahan, melayan pekerjaan Tuhan dari tahun 1942. Zaman Belanda soal melayan pekerjaan Tuhan cinta kepada saya. Yakob papi melayan pekerjaan Tuhan dari zaman Belanda 42 soal melayan pekerjaan Tuhan. 5746 gabung di gereja Bethel Injil, belum ada gereja tabernakel, belum ada itu. 46 gabung di organisasi kebis gereja Bethel Injil, dulu 42 gereja Pengster Kerak zaman Belanda. Mulai Tuhan terus. 57 baru mendirikan gereja Bethel Tabernakel di Surabaya, termasuk GBT di sini. Cabang-cabangnya itu kemarin nyanyi Nuno itu dulu sekolah minggu di sini, Nuno itu sekolah minggu di sini. Pak Samuel dulu guru di Tronojoyo itu, Pak Effendi, semua pekerja, tapi mau puji Tuhan banyak pekerja. Saya nanti mau keliling di Muncul, Karus Kuso itu, WA ke saya, kapan Pak mengunjungi kami di sini? Kapan lagi Bapak? Selagi kita hidup buat Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan bisnis. Benar, saya kan punya tambang sendiri. Kalimantan Selatan itu sampai sekarang. Kemarin ada WA saya, mau dikelola nggak tambang batu bara? Enggak, saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Ada tuh sertifikat kan di tangan saya, nama saya. Saya nggak sombong itu dari Tuhan. Tapi tipu dalam dunia bisnis sudah. Saya kalau bisnis sudah sama pengalaman. Saya kalau saudara ngomong saya dalam dunia bisnis, saya di Jakarta ya. Saya pernah jadi ketua umum IMGI, Ikatan Manajer Kriastiani Indonesia. Saya ketua umumnya. Saya ada pengalaman banyak. Saya di Bank Sentral Asia cukup lama saya punya posisi ini. Dalam dunia bisnis sudah saya tinggalkan semuanya. Papi mami mendoakan saya kok melayani Tuhan. Setiap saya pulang ditumpang tangan. Tahun 86 waktu usia saya 30 tahun, saya lahirkan 17 Agustus 86. Dilantik papi itu dalam penggabaran banyak pekerjaan. Akhirnya apa saya cintai? Supaya sudah bentuk cinta Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang dicari supaya jangan sampai sudah, jangan salah langkah. Iblis itu luar biasa saat ini saudara. Dia seperti singa mau mencari siapa yang mau dililit sama dia, seperti kalau orang dililit. Mau benar itu, dililit sampai habis mati. Maka dalam tema firman Tuhan itu, ada 10b. Di 10 ayat kan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Supaya orang itu murtad jauh dari Tuhan. Supaya orang jauh dari Tuhan menjadi bodoh. Kan Iblis tahu. Nanti dunia akan berakhir. Dia tempatnya di neraka. Dia tidak mau dia sendiri. Dia cari anak-anak Tuhan. Salah satunya siapa itu? Judas Iskariot. Karena nabi. Ada nama waktu ciptaan pertama diseret sama dia. Ini penting saudara sampai tahu, kekristenan itu ada Kristus. Pengikut Kristus. Jadi anak Tuhan bukan jangan enak-enak lagi saudara. Bukan waktunya. Duh saya sudah enak-enak saudara. Sungguh-sungguh saya cinta Tuhan dimanapun saya berada sekali. Moyo buat Tuhan saya. Tidak peduli. Waktu buat Tuhan mati buat Kristus daripada sama-sama mati. Kemarin waktu saya pulang, ada salam dari keluarga saya kepada bapak ibu saudara dan kakak saya Rudi. Cinta Tuhan Yesus dan cinta saya kepada diri saya. Supaya bersama bapak ibu saya sayang semua. Supaya kita bersama-sama pelayanan. Gak boleh saya lupakan atau saya anak Jakarta udah ada Jakarta yang malas saya balik juga. Bisa aja, nggak mau nanti Tuhan dari surga. Gue takut sama itu, nyawa saya kan tidak Tuhan. Saya punya hak penuh hidup semua pilihan. Tapi bersalah langkah salah pilih. Amsyong sudah kawan. Diambil saya nyawanya. Kalau saya nyawa, nggak bisa bertobat lagi Bapak. Nggak ada orang orang mati bertobat. Tidak ada dasar dalam kita. Selagi hidup ini, selagi Tuhan berikan kesempatan, sungguh Tuhan, supaya jangan sampai rapotnya merah. Setiap kita punya rapot baca di bawah.
Saya takut sama Tuhan. Mari ini firman Tuhan saya sampaikan ini. Mari sebentar lagi kamu masuk dalam firman Tuhan ini sebagai awal pendahuluan, membuka paradigma kita. Supaya kita mulai tahun baru 7 hari kita ini masih panjang. Bulan depan kita sudah masih tahun politik untuk apa? Pilpres. Kita tidak tahu peperangannya terus-terusan. Saya takutnya nanti saat manusia perang dunia. Kalau sudah perang dunia, nuklir sama Korea ya tanah kita sudah. Di Jepang tuh kemarin udah tsunami tuh, hancur rumah-rumah sudah, ada banyak meninggal. Peristiwa lagi di kereta api itu yang Bandung itu, masa mau sih orang mau tabrak mas mati? Enggak lah. Tapi di dunia ini seperti ini fakta bicara saudara. Saudara posisi di mana ini? Di sebelah kiri. Nih kemarin ada orang tanya pada saat di Jakarta, Pak, matinya kita di mana? Saya mendorong orang mencintai Tuhan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sungguh-sungguh sudah maka pentingnya saya datang ke Jember. Tuhan kasih kekuatan saya sehat pada saya supaya sudah bisa lihat. Ini bukti saya dan ada nyata penyataan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu ada penyataan Tuhan. Disertai sama Tuhan. Tinggalkan 2023 dan tidak akan terulang 2023. Tidak selama-lamanya sampai Yesus datang. Tidak akan ada lagi ketemu 2023. Tapi yang ada ketemu dengan orang yang cinta. Mari kita buka firman Tuhan. Supaya sebagai awal, mari sebagai awal dulu, hidup ini penuh tantangan, penuh dengan peperangan. Ada fakta, sekarang ada perang Ukraina sama Rusia, perang di Gaza, sudah habis-habis. Hidup ini penuh tantangan. Mari kita buka firman Tuhan sebagai awal. Nanti saya masuk di dalam ini. Mari kita buka di dalam 2 Tabari pasal 20. Kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. 2 Tabari pasal 20. Sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan Yesus firman Tuhan sebagai perkataan itu. 2 Tabari pasal 20 ayat 1, 2 dan 3. Nanti saya kupas sampai di ayat berikutnya. Kita baca hanya 1 ayat 1, ayat 2, ayat 2, ayat 3. 2 Tabari pasal 20. 3, 2, 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang milim. Datanglah orang memberitahukannya, Yosafat, 11 kali besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni Engedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita semua diberkati sama Tuhan. Mari hidup ini sebuah peperangan. Bangsa Israel aja sudah tadinya utuh, pecah dari 2. Wah sudah, kalau ikuti dunia kacau sedikit. Bangsa Israel aja tadinya utuh. Raja Saul, raja pertama, Raja Daud memimpin bangsa Israel. Tapi raja ketiga ini Salomo. Nah ini gara-gara Raja Salomo sudah istrinya banyak, pakai jalan, pakai daging. Hidup sudah sadarnya harus firman Tuhan, standar firman Tuhan. Dan selalu sekarang saya berani katakan, ikut teladan Kristus, ikut teladan saya berani saya katakan demikian. Saya harus jadi berkat kepada istri anak saya, jadi berkat kepada keluarga, kepada adik saya, kakak saya, harus jadi berkat kepada jemaat, supaya kita betul menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya bagi YouTube itu, kalau saudara dari rajin, kalau orang dari rajin itu yang saya sampaikan, rajin firman Allah jadi standar hidup saya, hidup Bapak Ibu dibentuk serupa dengan Yesus. Coba rajin dari firman Allah saya disampaikan. Banyak jemaat yang saya bagi, terima kasih Pak. WA pribadi dengan saya. Hidup saya bentuk sama Tuhan. Begitu, mau saya dapatkan menjadi begitu. Ada jemaat saya di Jakarta, Pak Pendeta, hidupnya dari mana? Kenapa dalam YouTube tidak disebut nomor rekening Bapak? Supaya Bapak apa? No, saya bukan mencari uang. Saya mencari jiwa-jiwa bagi Kristus. Karena hidup musuh pada Kristus. Tidak mau saya, tidak pernah mendapat uang sama jemaat, tidak pernah saya. Tapi membagi berkat yang mau saya berkati sama Tuhan sampai detik ini. Banyak amal bantuan itu WA ke saya, Pak, tidak ada uang Pak,
Pinjaman jam 1 juta. Ya sudah, daripada 2 bulan kita tidak bayar. Dengan hati yang saya lurus, saya bantu, saya traveling. Banyak, apalagi kemarin tahun baru datang. Tapi puji Tuhan, saya begitu banyak korban, tapi banyak jemaat-jemaat yang sangat diberkati sama Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Hidup yang penuh tantangan, penuh dengan peperangan seperti Yosafat ini pecah. Israel pecah jadi 2, utara dan selatan. 12 kenapa? Dari asal usulnya kan Yakub misalnya. Israel ini dari usaha kejualan Bapak itu tahu. Saya berterima kasih sama Tuhan. Yakub yang di dalam Alkitab, Yakub dan saya mirip. Karakternya itu dalam arti begini. Yakub waktu terjadi ribut dengan Esau gara-gara hak asuhan, kan itu ceritanya. Sebetulnya Yakub sendiri kan nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Kan diomongin mamanya. Isa kan ngomong, aku udah umur gini, aku akan memberkati anakku Esau. Aku minta masalahnya. Dengar istrinya, Ribka. Waduh, karena Ribka sayang sama si Yakob, Ishak sayang sama si Esau. Karena Esau itu pemburu, kan gitu dalam Alkitab. Dia suka masak, kasih ke papanya, enak masaknya. Jadi Ishak bilang, waduh, aku punya anak, aku tak berkati. Ribka dengar, Ribka sayang sama si Yakob. Karena menurut Alkitab, Yakob suka ditembak. Makanya penting, hidup ini sebuah perjalanan. Yosafat menghadapi peperangan. Kita tidak terlepas dari peperangan. Peperangan dalam rumah tangga, dalam bisnis. Itu banyak sudah. Tantang-tantang dalam hidup banyak sekali. Anak Yohana Jayan baru kemarin dia, iya Pak, sekarang makin susah dalam pekerjaan dan banyak teman-teman saya pada cerita apa yang harus kita kerjakan. Bersatu kita mari kita ini. Yosafat menghadapi peperangan. Yakob juga dalam Alkitab. Waktu akhirnya Ishak, Rahel, si Ribka bilang, udahlah kalau gitu, Esau mau bunuh Yakob kan? Nanti apa gue ada umur, gue punya rencana, gue bunuh adikku. Siapa? Dan ketahuan tuh oleh si Pak. Dan kamu mudah menghindarinya. Hidup peperangan. Kasihan tuh Yakob. Wah, gue mau dibunuh. Udahlah gue pergi. Nangis. Si mamanya nangis. Dan pada diri dibunuh, lu pergi menikah. Tapi dalam sebuah perjalanan ini penting. Sikap kita bagaimana? Bagus baca yang kita. Waktu Yakob menghadapi peperangan itu, mau dibunuh, dia pergi ke Betel. Dia tarik batu, taruh kepala. Dia suruh pikir, kok cari batu di kepala sakit semua. Batu keras. Tapi gara-gara batu di atas kepala, dia berjumpa dengan Tuhan. Namanya terus proses itu sampai nama jadi Israel. Dan sampai berkaitan Yosafat itu bagian dari bangsa, tapi dari selatan pecah jadi 2. Utara 10 suku, selatan 2 suku. Hanya suku Yehuda, sukunya Yosafat ini dari kerajaan suku Yehuda. Maka seperti saat ini, maka Yahweh, nama Yahweh dari Yehuda. Tuhan Yesus di Daud, supaya saudara tahu, ya Daud itu dari keturunan Yehuda. Maka lahir Bethlehem. Maka Kristus, anak Daud, Yesus sendiri secara manusia, historinya dari suku Yehuda. Karena Yehuda, waduh, sejarah sudah panjang sudah. Banyak anak Tuhan orang Kristen dari dulu Israel bandel-bandel sampai detik ini. Orang Kristen contohnya siapa? Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, termasuk anak Tuhan saat ini. Banyak anak saudara, termasuk jemaat kita. Ayo sudah saatnya saudara, kita bersungguh-sungguh Tuhan. Baru kita dengan jemaat-jemaat lain yang perlu nasihati dia. Hidup ini tidak pernah berhenti, tantangan penuh dan peperangan. Kapan lagi? Suatu hari kalau nanti diambil sama Tuhan itu di depan rumah tangga saya, minta doa berapa kali dan saya karena saya sibuk. Ya sudah. Kita tahu kemarin menjelang 31 Desember dipanggil Tuhan. Kaget saya dapat berita dari isi saya. Wah, sudah dipanggil Tuhan. Jadi belum akhir tahun, belum sampai tahun yang baru. Udah saya pada usia masih 50 lebih. Lebih tua saya 67 sekarang memasuki saya usia 68. Bapak Ibu Saudara semua makin hari makin usia nambah. Tahu, nambah 1 hari,
nambah 1 minggu, nambah 1 bulan, nambah 1 tahun. Kekristenan kita seperti apa? Apa jalan di depan? Jangan. Mari kita melangkah seperti Yosafat ambil keputusan menghadapi peperangan besar Moab dan Ammon. Itu kalau kita lihat sejarah Moab dan Ammon itu apa sudah? Dari anaknya Lot, dari dulu sudah jahat sudah. Ya kan? Lot punya anak 2 kandungan perempuan, mantu mati lewat sudah. Waktu terjadi Sodom dan Gomora lewat semua sudah. Tinggal 2 anaknya perempuan bersama papanya, istrinya kan jadi dia dalam istri Lot. Berbuat jahat kan? Papa sendiri yang sudah baca di Kejadian berzina dengan papa sendiri. Terus anak yang pertama lahir Moab, anak yang kedua Ammon. Ini keturunan ini. Perang Yosafat secara manusia ini. Puji Tuhan, saya sendiri pernah datang ke sini di dekat jalur Gaza sana, lurus. Terjadi peperangan di sini. Takut secara manusia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Sampai terjadi perang nuklir. Saudara kalau dahsyat, layak waktu saudara. Maka saya sebagai hamba Tuhan menganjurin Bapak Ibu, termasuk firman Tuhan sampaikan oleh saya, kakak saya waktu kemarin, supaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan, menghadapi peperangan. Sikap yang pertama jelas Yosafat, dia mencari Tuhan, suruh berpuasa. Nanti kita saudara akan diumumkan tentang puasa. Saya sendiri sudah dapat informasi dari rekan saya, disuruh puasa 40 hari menghadapi tahun politik, mengenai keadaan dunia sekarang. Nanti ada pengumuman dari tadi saat itu puasa, ambil waktu supaya kita mulai dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dan Yosafat, mencari Tuhan, ambil keputusan, diumumkan semua. Yaudah, ayo kita mencari Tuhan sama-sama. Dan saat ini kita menghadapi tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Visi kita menjadi serupa dengan Kristus, Bapak Ibu. Mari dengan kasih, mari Bapak Ibu semua ibu masing-masing setiap kita. Pokoknya aku menjadi serupa dengan Yesus. Karakter Yesus harus ada di diri kita. Cinta kasih harus ada. Saling taat. Bapak Ibu disuruh pelayanan oleh saya, taat. Sama-sama takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, taat juga dalam pelayanan. Vertikal, horizontal harus ada. Ketiga, rendah hati. Bapak Ibu saya rendah hati, saya merendah hati. Ayo sama-sama sifat seperti Yesus. Dalam Matius 11:29, belajar kepadaku karena aku lemah dan rendah hati. Kalau sombong, saya suka baca, saya ngomong di YouTube. Hamba Tuhan dan teman saya kan banyak. Hamba Tuhan harus saling rendah hati. Firman Tuhan saya sampaikan saya kirim kepada ketua GBI, termasuk dengan ketua GBT, Pak Yosef. Saya kirim firman Tuhan. Tak peduli saya. Siapapun saya kirim firman Tuhan. Siapa yang butuh firman Tuhan? Pendeta, presiden, hebat apapun, siapapun butuh firman Tuhan, butuh Yesus. Baru dengan itu sudah saya kirim. Terima kasih Pak. Dibaca terus semua. Apa supaya lebih dekat dengan Tuhan, hidupku menjadi serupa yang saya sampaikan itu. Gereja bertetap berkesucian, visi menjadi serupa dengan Kristus. 5 karakter harus ada itu. Cinta kasih, punya sifat taat, dan ketiga sifat rendah hati, sifat Kristus. Dan yang keempat, setia. Bapak itu harus setia. Dalam pelayanan, dalam apapun juga ada pengumuman-pengumuman, setia. Pokoknya pandang Tuhan Yesus. Sifat Tuhan Yesus setia. Baca 2 Timotius 13. Yesus selalu setia. Kelima, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kelima, tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, tidak bisa masuk surga. 5 itu harus ada di dalam setiap kita, termasuk dalam hidup saya. Dan sampai saya ngajar, saya tidak punya sifat 5. Tidak laku nanti sudah. Buat apa jadi pendeta? Buat apa jadi manusia? Kalau sampai kata Tuhan kepada Yudas Iskariot, celaka orang itu. Tidak usah lahir, waduh, yang jelas masuk neraka. Takut kita sama Tuhan. Mumpung ini baru di hari ke-7, setiap kita mari, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Orang serupa dengan Tuhan, dia Yosafat. Dia mencari Tuhan, memiliki karakter cinta Tuhan. Kalau mencari Tuhan kan cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Didik Tuhan, didik Tuhan. Oh, selalu Tuhan dalam pekerjaan, dalam bisnis. Apapun Bapak Ibu disampaikan Tuhan, 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 Tuhan dari awal sampai akhir.
Aku di mana? Nggak ada. Kamu di mana? Nggak ada. Tuhan nomor satu. Dari mana? Kalau Tuhan nomor satu, aku menjadi ada. Baik itu. Pikirnya begini. Kalau saudara mengutamakan manusia, lewat saudara. Tapi kalau Tuhan tempatkan di atas saudara kalian, tidak ada usah ada. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengadakan. Yang kedua, lihat ini. Yosafat mencari Tuhan. Terus ayat 12. Apa? Main bagus. Yosafat bicara ayat 12. 12 dikatakan ini, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sifat kedua, rendah hati. Ini artinya sifat sebagai Kristus. Nggak tahu Tuhan, aku harus bagaimana menghadapi laskar saya. Jadi tidak mampu kita. Jangan pernah mengandalkan ada uang, ada apapun yang kita miliki, tidak ada Tuhan. Aku butuh Engkau. Rendah hati harus ada dalam hidup kita. Kalau rendah hati, kalau saudara tidak punya sifat rendah hati, ribut saudara. Dengan istri bisa ribut, dengan orang-orang bisa ribut, di dalam gereja bisa ribut, karena ada rendah hati. Nomor satu pendetanya kalau ada rendah hati, wah celaka saudara. Jemaatnya sombong semuanya. Yesus figur yang utama, dia rendah hati. Kalau Tuhan tidak rendah hati, amblas saja semua, tidak bisa hidup. Oh kamu aneh, amblas itu. Tapi kasihnya Tuhan luar biasa. Oh itu rendahnya. Mari kita bersungguh Tuhan. Terus apa kata Tuhan? Kata Raja Yosafat, tetapi mata kami tertuju kepada yang sifat memberi pada Tuhan yang sehat dan tinggi. Mencari Tuhan, rendah hati, memberi pandangan yang sehat. Saudara harus punya pandangan yang sehat. Apapun dalam bisnis, dalam rumah tangga, apapun selalu berkata Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala. Saya sendiri kalau sudah kurang tidur, saya nangis sama Tuhan, sudah berlutut di kamar saya. Saya tahu kepala saya di lantai. Tuhan, hidupku tidak ada arti apa-apa. Saya kalau memberikan firman Tuhan YouTube, kurang tidur Bapak. Benar. Tidak ada waktu buat yang lain saya. Saya kalau dengar paling cuma cari makan. Selesai, ada kesimpulan mungkin besuk sama. Atur waktu cepat saya pulang. Bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada bisnis, lain saya bisnis dengan Tuhan. Ngatur semuanya Tuhan. Engkau nomor satu. Tempatkan di atas segala-galanya. Engkau yang punya nyawa. Daripada nanti diambil nyawanya sama Tuhan. Kalau sudah diambil nyawa sama Tuhan, udah ada bisa bertobat, udah bisa, sudah selesai sudah. Pada mati tinggal dua tempat, mati selama-lamanya atau nanti mati. Kualitas kehidupan kita ditentukan dari selama kita hidup, bukan nanti. Saat ini, now. Kalau hidup kita tidak beres dari saat ini, menentukan untuk ke depan saatnya datang. Masuk di surga atau tidak? Nanti selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan 1000 tahun, selama-lamanya. Tapi bagi anak Tuhan yang nanti dipanggil Tuhan, seperti saya, adik saya yang sudah di dalam Kristus di sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Nanti yang sebelah kanan, Kristus datang, dia panggil, langsung memerintah kerajaan 1000 tahun. Hidup dan masuk di dalam kerajaan surga. Tapi yang di sini sebelah kiri, ini orang Kristen mati, gak ada lagi kebangkitan sudah. Ditangkap sama kerajaan bawah iblis itu. Mati selama masuk di neraka. Jadi Bapak Ibu mau pilih mana? Semua jemaat yang saya cintai, saya bawa doa. Tiap hari saya doa supaya jadi serupa Kristus. Nanti kedatangan Tuhan diangkat raja. Ingat Bapak ya, saya selalu ngomong kepada Bapak Ibu, saya pribadi ngomong sama Tuhan, kepada diri saya kita, keluarga kumpul, saya suka ngobrol di kamar. Kepada keluarga saya, kepada Odi, semua saya cintai, kepada Bapak Ibu. Saya bukan menantikan kita sama-sama, bukan menantikan kematian. Saya ngomong sama Tuhan, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus raja. Saya minta sama Tuhan, saya akan sekali dalam nama Tuhan Yesus. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bukan menantikan kematian. Supaya sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Saya akan berikan firman kepada banyak jiwa-jiwa. Hidup di dalam kebenaran
menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jemaat yang sehat. Kalau Tuhan izinkan jemaat tidak begitu banyak, dia sudah kasih izin Tuhan. Yang penting kita sudah kerja, yang penting sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah kasih seberapa jiwa sini, ayo kita betul, saya mau betul bersama-sama. Kita kerjakan sama-sama, ayo kita cari jiwa-jiwa. Dan nomor satu, saya mau tekankan kualitas nomor satu daripada kuantitas. Kalau banyak tapi kualitasnya enggak terukur, dan di gereja yang ribuan tidak satu semua, tidak bisa langsung pendeta tidak bisa. Saya tanya gini, saya kan ikut YouTube saya, mana ada di gereja Solo itu, mau baca itu, cinta kepada saya. Saya kan tahu dia ada yang mana di YouTube saya bisa nyampe sih. Pak Pendeta, terima kasih Bapak Pendeta yang kasih firman Tuhan buat saya. Bagaimana Pak tentang pelayanan kami di sini ribuan cuman, tapi Pak tidak bisa ketemu dengan Bapak ke Bapak. Duh, kenapa bisa? Banyak Pak, banyak garisnya. Saya harus mau ketemu sama Bapak Gembala, harus lewat sini, dikat Pak di sini. Dulu kalau saya Bapak Ibu mau ketemu adik saya, mau ketemu saya, kepergok saya mana ada katanya? Tidak ada langsung. Mau tumpangin tangan, saya sungguh-sungguh sama Tuhan loh. Saya tidak main-main sama Tuhan. Saya cinta banget sama Tuhan Yesus. Bukti nyata, sudah saya dipelihara sama Tuhan, tidak pernah sakit saya. Saya mendoakan jemaat-jemaat saya di Jakarta, termasuk di sini. Saya mau keliling nanti, apa saudara? Tumpang tangan saya kalau pulang selalu tumpang sama diri saya. Diurapi sama Tuhan, dipakai sama Tuhan. Setiap kita mau, saudara, pokoknya sentral kita Yesus, tidak ada yang lain. Sentral kita hanya Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala. Kalau jemaat saudara sehat, tempatkan di atas segala kan Yesus, aman kita. Gak ada tuh rasa takut, silakan, dunia bisa berubah. Mau perang gak peduli saya. Kenapa? Nanti bagi orang yang serupa dengan Kristus, ada masa rapture yang akan sama Tuhan. Diangkat sama Tuhan, saudara. Oh, kita cinta sama Tuhan Yesus nih. Seperti saudara kalau cinta sama kita, dekat sama Tuhan. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Pasti saya datangin. Saya doakan, pasti utamain. Kenapa? Hubungan itu dekat. Apalagi dengan Yesus pencipta segala-galanya. Saya sudah minta sama Tuhan rapture. Saya cuma dengar berkali-kali dalam nama Yesus. Saya tahu rapture. Tapi hidupnya kalau dikasih kesehatan bukan ngawur-ngawur, saudara. Enak buat dunia. Oh, tidak. Saya tidak bisa. Sampai buat Kristus. Mati buat Tuhan. Mati buat Tuhan. Mati buat dunia. Mati buat sifat-sifat dunia egois. Pokoknya kedagingan kita lenyapkan semua, saudara. Kita menggunakan dasar selaras dengan firman Tuhan. Terus yang berikutnya, perilaku dari Raja Salman, mata yang tertuju kepada Tuhan. Terus ayat 21 dan ayat 21, apa yang terjadi? 2 tahun tadi mana? 2 tahun versi 20, ayat 21 dikatakan demikian. Setelah ia berunding dengan rakyat, yang mengangkat orang-orang akan menyanyi nyanyian untuk pakai kursi yang smart, pakaian khusus. Bukan pakaian sembarang, tidak bisa penting. Kita kan rohani harus beres. Soal baca di Matius. Waktu Tuhan kasih umpama kerajaan surga, ada ketemu seseorang, ikut Yesus itu pribadi. Didapati tidak berpakaian pesta. Diusir semua, tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi pakaian harus kita siap jauh dari perkara dunia. Udah saudara, hidup kudus, karakternya hati harus bersih. Dendam, dengki, benci, iri hati, tidak suka sama merasa orang, tidak boleh, saudara boleh. Kita bohong dalam hati. Di hati saya tidak ada. Benci, dendam, dengki, tidak ada. Belas semua tidak ada, saudara. Bersih hati saya. Tidak boleh ada lagi yang ada sifat dari Kristus. Ada kasih, ada taat, rendah hati, setia tempat. 5 sapal sudah 5 ya. Dalam kekudusan, kebenaran. Baca Ibrani pasal 13-14. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa ketemu sama Tuhan. Tanpa kebenaran, kekudusan kebenaran sama. Yesus ada kebenaran. Aku di jalan kebenaran dan tanpa Yesus tidak bisa masuk ke surga. Maka ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yang saya cintai, ayo sama-sama kita menjadi jemaat Kristus.
Kita anak Tuhan Yesus, Bapa kita satu Tuhan Yesus. Anak-anaknya ini harus satu warna. Warnanya apa? Firman Tuhan. Jadi tolak ukur hidup menjadi pelaku firman. Pelaku firman menjadi serupa dengan Kristus. Mulai dari kasih. Jadi satu sama harus dengan kasih ya Bapak Ibu ya. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari kasih dan urapan Roh Kudus pada misi. Untuk kemuliaan Tuhan. Kapan lagi? 2024. Kita tidak tahu apa Tuhan izinkan kita sampai akhir Desember. Tapi saya sudah minta sama Tuhan dalam nama Yesus. Kalau Tuhan berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama kita mohon kepada Bapa Yesus. Kalau Tuhan berkenan Tuhan, rapture. Kalau dia rapture, lolos saudara-saudara. Rapture, lolos. Diangkat sama Tuhan. Nanti masa Antikris datang, masa kesukaran penganiayaan, ribut nanti peperangan nuklir, pokoknya saudara wadah ledakan kamu. Kita diangkat sama Tuhan. Nah, itu diangkat sama Tuhan kan ada ayatnya. Henok, orang yang pertama diangkat sama Tuhan. 300 tahun dia karib dengan Tuhan. Wah, tidak gampang soal bisa diangkat hidup sama Tuhan. Hidupnya harus karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Oleh karena hari ini firman Tuhan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena saya mau seperti Kristus. Melalui menjadi pelaku firman. Orang Kristen harus menjadi pelaku firman. Bukan teori, bukan Kristen KTP. Ini sudah berkali saya sampaikan dulu ya. Tapi kebebasan hak masing-masing pribadi. Kalau saudara ada yang bilang, aduh bergerak tidak mau serupa dengan Kristus. Mau serupa dengan siapa? 3. Serupa dengan Kristus nomor 1. Serupa dengan dunia atau serupa dengan iblis. Dua-duanya serupa dengan dunia, serupa dengan iblis, tidak bisa masuk surga. Jelas. Saya sampaikan tegas saya. Di luar serupa dengan Kristus. Lupa. Yang sekarang gampang logikanya. Mau masuk surga, kenal baik sama pemilik surga atau enggak? Yang pemilik surga kan kita manusia. Kan Yesus. Kalau dia ikuti Yesus, tidak bisa lah saudara. Misalnya saudara masuk di gereja ini, ada jemaat atau tidak, kita ada ribut-ribut di sini. Kita usir. Kalau mau bertobat, mari mau bertobat, mau dibentuk sama Tuhan. Kalau jadi trouble maker, mau jadi ribut-ribut, minta maaf saudara. Tuhan tidak mau seperti itu. Waktu Yudas Iskariot 4 kali diperingati sama Tuhan. Salah seorang dari murid ini nanti ada yang pengkhianat sama Tuhan. Ayo pergi. Yudas, artinya apa? Bunuh diri dia, mati dia. Oleh itu mari kita selagi kita hidup menjadi jemaat saya cintai. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, hidup kudus, pakai kudus. Yang kelima ada berikutnya sekali. Sambil berkata, ya setelah pakai kudus yang semar-mar untuk mereka keluar muka orang bersenjata sambil berkata, menyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwa selama kasih syukur ada praise and worship. Hidup kita syukur sama Tuhan, terima kasih. Seperti tahun yang lalu 2023, Bapak terima kasih sama Tuhan. Jangan pernah menjadi orang Kristen omel, bersungut-sungut, omel atau kenapa Tuhan tidak tolong saya. Jangan pernah bicara begitu. Tuhan Maha baik. Nyanyikan syukur yang kelima. Selalu syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, mungkin Bapak Ibu punya masalah, belum dijawab sama Tuhan, tetap katakan syukur Tuhan. Aku tahu. Saya kasih terakhir. Roma 8 ayat 28 sebagai presiden kita masuk di dalam perjalanan kudus. Roma 8 ayat 28 demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang Roma 8 ayat 28 bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Allah itu bekerja. Keadaan apapun saudara tahu persis. Tapi dengan catatan bagi orang yang mengasihi. Jadi Bapak Ibu, kalau mau Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, dalam aspek kita harus Bapak mencintai Tuhan Yesus. Tanpa kasih tak bisa jumpa dengan Tuhan. Karena Allah itu kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Dan firman-firman selalu kita dengar, biar kehidupan kita makin dibentuk serupa dengan Kristus. Makin pentingnya gereja. Orang bertobat dari luar masuk di dalam. Di luar tidak beres suara. Kalau orang tidak pernah ke gereja, pasti hidupnya ya sudah standarnya saudara. Standarnya kalau ada orang tidak punya Tuhan, standarnya pasti di bawah Tuhan. Di gereja standarnya Tuhan Yesus. Harus hidupnya
Makanya jangan sampai seperti teman saya ngomong, percuma kok ke gereja orang Kristen, banyak orang Kristen jahat. Saya kata, salah, orang Kristen tidak boleh jahat. Hiu aku, dia tahu aku menjadi contoh teladan. Ayo silakan, saya tantang. Hidup saya mau betul menjadi seperti Kristus. Ada 5 ada di dalam gereja. Saudara lihat tidak saya, tes saya memiliki cinta kasih, tes mulai. Kalau sampai saya tidak melakukan itu, saudara bisa kritik saya tahu saya. Berarti Pak Iyam tidak benar. Hidupmu tidak seperti enggak. Sebelum sebagai 5 karakter saya. Saya betul mencintai kasih sama Tuhan, mencintai Bapak. Saya mau betul praktekkan dari hari demi hari. Dan kedua, saya belajar taat. Bapak minta doa, saya lakukan. Sifat rendah hati, harus rendah hati. Tidak mau sombong-sombong saja. Tidak mau apa-apa. Sombong-sombong apa sudah? Kita ampun sama Tuhan. Dan tidak ambil nyawanya sama Tuhan, selesai. Sudah mau jadi apa sudah? Ampun sama Tuhan. Setiap saat bisa Tuhan ambil nyawa, selesai. Diambil sama Tuhan. Dia disuruh, nyawa bukan milikmu, milikku kata Tuhan. Diambil, selesai sudah. Yang keempat, saya mau setia, pakai rajin pulang. Balik lagi setia, pokoknya saya mau jadi setia secara vertikal, horizontal tahu. Yang kelima, hidup benar, hidup kudus, hidup sungguh sama Tuhan, hati bersih, sehingga demikian kita layak sama Tuhan. Masuk nanti di dalam kerajaan surga. Nama kita terdaftar kerajaan surga. Amin. Silakan musik tampil ke depan, serta kita masuk di dalam firman Tuhan yang kudus. Ada waktunya firman Tuhan disampaikan tadi sudah jelas. Mari visi kita menjadi surga dan Kristus. Tadi ada 5 hal yang saya sampaikan, mencari Tuhan. Dan hidup kita harus benar sama Tuhan. Karakter Kristus. Kapan lagi Bapak? Otomatis kalau hidup kita benar sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan menghadapi